Di tengah panasnya konflik rumah tangga Clara Shinta dan Muhammad Alexander Asad, muncul suara skeptis dari netizen yang berbakti yang justru mempertanyakan keaslian drama tersebut. Salah satu netizen yang budiman dengan akun @cecefirna menilai reaksi Clara saat membongkar dugaan perselingkuhan terasa tidak wajar karena dinilai terlalu tenang saat merekam momen sensitif. Ia membandingkan dengan respon emosional yang umumnya muncul dalam situasi pengkhianatan, yang biasanya diwarnai kepanikan, tangisan, hingga keinginan menjaga privasi, bukan justru mendokumentasikan secara detail. Pandangan ini kemudian berkembang menjadi dugaan bahwa konflik tersebut bisa saja dimanfaatkan sebagai konten demi menarik perhatian publik. Netizen yang berbakti juga menyoroti adanya standar ganda di masyarakat, di mana kesalahan pria kerap lebih mudah dimaafkan dibandingkan wanita. Bahkan muncul spekulasi bahwa konflik ini berpotensi berakhir dengan klarifikasi, permintaan maaf, dan rekonsiliasi yang terkesan terencana. Meski belum ada kepastian, opini ini menambah lapisan baru dalam kasus yang sudah ramai, memperlihatkan bagaimana publik tidak hanya menilai peristiwa, tetapi juga motif di baliknya. Terlalu nggak natural sih kalau kata gue si pasangan Rido itu yang itu. Kalau gue ya diselingkuin, kalau itu terjadi sama gue sih udah gemeteran, nangis, nggak bisa tuh detik itu gue lihat terus gue videoin HP-nya, terus kayak buka pintu, ini maksud kamu apa gitu. Kecuali itu buat konten, views, atensi masyarakat lebih penting gitu. Kalau itu terjadi sama gue ya, gue kalau bisa orang jangan tahu dulu deh. Gue pasti udah gemeteran, gue udah nangis, gue pasti kayak gak ada energi gitu buat videoin. Yang pasti sih gue udah nangis dulu sesenggukan, kayak gue teriak, gue stres, apalagi lagi di negara orang kan. Dan gue pasti gak akan ngonten 1 bulan, gue gak akan kerja 1 bulan. Kalau bisa netizen jangan tahu dulu. Apalagi yang video laras panjang, sempet lo dia naik ke atas tempat tidur, videoin isi tasnya, padahal lakinya lagi teleponan. Reaksi orang normal juga kayak, kalau di videoin gitu kan pasti udah ngamuk ya. Reaksi orang normal ya, kalau kata gue ya, cowok tuh pasti udah ngamuk duluan gitu. At least kayak ngomong, udah nggak videonya, turunin nggak, jangan videoin ya gitu, harusnya kan kayak gitu ya. Coba ya, gue tebak ya, abis ini lakinya jangan-jangan minta maaf dan klarifikasi, terus mereka baikan lagi, terus mereka umroh. Udah deh, karena kalau cowok itu lebih gampang dimaafkan, tapi kalau cewek lebih susah dimaafkan sama rakyat Indonesia. Itu aja sih. Siapa tahu gue salah, semoga gue salah ya, semoga aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian ridho nggak kalau suaminya selingkuh? Gue lihat kasus Clara Shinta ini, jujur makin banyak pertanyaan di kepala gue. Mereka baru 2 bulan nikah loh, tapi kok bisa muncul video call ya? Dan ini sama cewek lain guys. Ini tuh kenapa ya bisa kejadian secepat itu? Apa emang belum siap nikah? Atau dari awal sebenarnya emang udah ada hal yang belum selesai tapi tetap dipaksa buat jalan? Dan kenapa kasus kayak gini tuh sering banget kejadian? Bahkan hubungan mereka aja baru resmi kan ya? Nah, yang bikin makin kepikiran, sekarang posisinya dia lagi di Bangkok sama suaminya. Dan katanya si Clara ini udah bingung harus berbuat apa lagi. Kalau kalian ada di posisi kayak gitu, bakal gimana guys? Komen di bawah ya. Info terkini Clara Shinta, ya ampun kowe ngerti ra, aku nonton neng gono post story IG-ne payu, dan kowe ngerti di up neng apa neng feed cah. Nanti sing gak ngerti pokoknya iki suamine ternyata selama ini adalah patriarki, tapi urung diakui ngono lho, pokoknya intine neng media dan lain sebagainya. Tapi sing pasti kui bolo, dan ternyata sing lanang kui video call ngono kae. Aduh, atau orang sering menyebut yo ndalala deh lah.
kok ya medeni pokoknya sok sing selektif ya bolo nek golek ya jan petok. Ih, zung ta lah. Tahu itu siapa? Ya, istri yang paling diridhoi di seluruh dunia. Ternyata makan harus cari sendiri. Mbak CS, mohon maaf ya Mbak, kalau udah menikah itu memang tantangannya banyak, tapi nggak semua hal tuh harus dijadikan konten. Ingat nggak kamu nuntut cerai suamimu sampai bikin podcast di Densu gara-gara dia suka nonton drama Cina? Nah, sekarang gini lagi, dulu kenapa nggak diselesaikan? Jadi gini loh Mbak, kalau memang ada masalah diselesaikan, bukan dibikinin konten. Aku tahu mungkin masamu lagi redup ya, pakai logika sedikit lah, dewasa lah. Kamu bukan anak umur 5 tahun yang semua harus dikontenin. Clara Sinta, Tante nak bertanya, coba dengar ke Tante dulu Di mana kau berjumpa dengan Amu sang jantan birahi itu? Di mana itu kau berjumpa dengan dia? Pasal berido-ridoan lah ini nih. Lain kali Clara, jangan nak minta rido, minta duit, biar kenyang itu kalau cak ini double sakit hatinya lah mau kondo, tukang selingkuh pula itu ini Clara Sinta kau lah tahu sebenarnya kalau feeling Tante cuman kau ni menunggu waktu yang tepat. Nah kalau lah cak ini sudah berfikirlah panjang jangan terus ke kaki aduh lagi pasalnya. Kau lah tahu dia berbini lah 4 kali. Ini betul-betul ini jangan minta ridho baik, minta duit itu. Ada kasus seleb yang heboh lagi soal selingkuh. Cuman mau ngomonginnya males. Kenapa? Karena kemarin dia juga katanya mau cermai, tahu-tahu jadi satu lagi. Terus tersebar video call antara suaminya dengan si perempuan itu. Videonya gitu deh. Cuman beneran gak sih ada perempuan sebodoh itu mau video callan, telanjang bulat, gayanya begitu, sudut ambil kameranya kayak gitu? Gimana sih? Rugi gak sih jadi perempuan yang kalau memang ini benar, aduh beli engah. Detik-detik Clara Sinta bongkar kelakuan suami. Video call wanita lain Jujur ya, gua kaget banget lihat timeline soal Clara Sinta. Rasanya tuh pengen tarik nafas panjang banget. Ada yang bilang oversharing, ada yang kasihan, ada yang mendoakan, ada yang mendukung. Dan gue ada di tahap marah. Bukan cuma marah karena dugaan perselingkuhannya, tapi marah karena kok bisa ada laki-laki sekurang ajar itu. Kita bicara fakta ya. Ada seorang istri yang udah sabar, udah mandiri, bahkan maaf banget, sampai harus nanggung nafkah dan kebutuhan suami. Tapi balasannya apa? Bukti sama perempuan lain. Seriously, gua gak habis pikir sama pola pikir laki modelan begitu. Lu dapetin istri yang gak nuntut, yang nutupin kekurangan lu, yang kerja keras buat rumah tangga saat lu gak bisa kasih nafkah. Itu namanya anugerah, bos. Bukan malah lu jadiin kesempatan buat main belakang. Dan buat yang bilang, itu kan urusan rumah tangga mereka. Please, kalau bukti udah dipublikasi, ini bukan soal privacy. Ini soal pengkhianatan di atas pengorbanan. Bayangin, seorang istri udah merendahkan ego, gak ngeluh soal ekonomi, tapi dibalas dengan pengkhianatan visual yang sangat menjijikan. Lu gak cuma selingkuh, tapi lu juga gak tahu diri. Dan satu poin besar, buat laki di luar sana yang modelan begitu, jangan nyesel kalau semuanya udah hilang. Karma itu bukan cuma soal lu dapat balasan yang sama, tapi saat lu sadar, lu kehilangan berlian demi kerikil yang cuma lewat sebentar. Pesan gua buat tuh laki, tolong ya, jangan bikin citra laki makin buruk di mata perempuan. Gara-gara kelakuan lu yang gak bersyukur kayak gitu, makin banyak perempuan di luar sana yang akhirnya trust issue, yang kehilangan kepercayaannya sama laki-laki. Lu bukan cuma ngerusak rumah tangga lu, tapi juga lu ngerusak harapan orang lain tentang pernikahan yang sehat. Dan buat Clara, ataupun perempuan siapapun yang lagi ada di posisi ini, you deserve so much better. Tetap kuat, jangan dengerin netizen yang bilang itu oversharing. Karena terkadang kebenaran itu perlu diledakkan, biar dunia tahu siapa yang sebenarnya bermasalah. Buat kita yang nonton, jadiin ini pelajaran. Kalau nggak bisa membahagiakan, at least jangan jadi parasit yang berkhianat. Hidup nggak sebecanda itu, bos. Gimana menurut kalian? Coba komen.